kemarin. Okay, on Tuesday we have discussed about Doppler effect, which occurs. Just a moment. Okay, which occur because the source and the observer or detector have a relative motion to each other. Okay. So usually the Doppler effect is the change of the frequency or the wavelength, discussed by the motion of the source or the detector or observer. Okay. So usually the speed, the relative speed, in the sounds or the sounds, the speed of the sounds usually in the air, and also detector also. Okay, this, for example, we have the observer moves, while the source is at rest. Okay, so if the source is at rest while detector or observer move into the source or far away to the source, so it means that the frequency becomes V over lambda. Okay, so for detector, so if if detector is at rest, okay, if detector move towards the source, the period or the frequency, the frequency become increased. So it means that this f prime V plus Vd, where Vd is the speed of the detector over lambda. Okay. So this is the final result, while the observer or the detector move towards the source, okay, where Vd is the speed, which always positive. And in general, if in general we have this f prime is V plus minus Vd over V times f. This plus if the observer or the detector moves toward the source. Okay. While minus if the detector move away from the source. Okay. So it means that if the detector move away from the source, it means that this f prime become decrease, okay, or less than the initial frequency. So what happens if the source move, while the detector is at rest? So you see that if the source is at rest, we have this formula f equals v over lambda, where v is the speed of the sounds in the air. So you see that from this picture, okay, because the motion of the source, it causes the lambda becomes shorter, okay? The lambda becomes shorter, as you see from this picture. It means that this lambda prime equals to Vt capital T minus Vs capital T. Okay, it means that this f prime equals to V over lambda prime. Okay. So if you use this formula,
you will get that this f prime equals to lambda over lambda prime times f. Okay, sorry. So this is the simulation. This is the simulation. Okay. Okay. Okay, you see that if the source move to the right, okay, the right-hand side of the wavefront becomes shorter. Okay. 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 Okay, so in general, we have this Doppler effect. Yeah? This V plus minus Vd is related to the detector of the motion of the detector, while this V over plus minus Vs, yeah, this is related to the motion of the source. Okay. Okay, all of these measured relative in the area, the speed. So what happened, for example, is the speed of the source is greater than the speed of the source in the air. So it means that this V equals Vs here. Yeah, for example, if V equal Vs, it means that this F prime become diverge, ya, singular. Jadi ini apa F prime di sini jadi meledak gitu. Atau ketika Vs-nya itu lebih besar dari V, jadi F prime itu jadi negatif dia. Padahal kan frekuensi itu harusnya positif. Nah, makanya laju Doppler ini dia tidak berlaku ketika kecepatannya melebihi kecepatan udara gitu ya. Ini dikatakan disebut namanya laju supersonik. Jadi wavefront itu di situ nanti jadi sebutnya Mach-Kohn ya. Disebutnya kerucut Mach. Gitu. Dan ini akan menghasilkan yang disebut namanya shock wave ya, atau gelombang kejut. Ya. Ini karena adanya perubahan yang sangat besar dan dari tekanan udara. Gitu. Nah ini contohnya. Jadi ketika laju laju sumber itu sama dengan laju bunyi gitu ya. If the speed of the source equals to the speed of sound ya. This is in the air also. This is we call Mach 1 ya. Jadi Mach 1 itu is the unit of the speed which equals to we compare to the speed of the sound. Okay. Jadi Mach itu adalah satuan kecepatan yang dibandingkan dengan kecepatan bunyi. Jadi kalau Mach 1 itu artinya laju sumbernya itu sama dengan laju bunyinya. Jadi ini Anda lihat di sini. Ya. Jadi mulai terbentuknya ini kan apa istilahnya yang Mach-Kohn di sini. Jadi dia makin rapat gitu. Nah, ketika dia itu laju sumbernya lebih besar daripada laju bunyi, ya misalkan ini Mach 1,4 yang disebut supersonik, itu karena kelihatan di sini ada terbentuknya Mach-Kohn ya gitu. Seperti itu. Nah, ini gambar peluru ya dengan kecepatan 1,01 Mach gitu. Nah, terlihat di sini. Ya. Ada Mach-Kohn-nya gitu walaupun memang ini masih kecil bisa ditemukan. Nah, ini misalkan Anda lihat ketika F-18 Hornet itu tepat mencapai kecepatan supersonik gitu ya. Jadi di sini Anda lihat ada seperti apa? Ini sebenarnya ini adalah shockwave ya, yang kayak seperti awan terbentuk ini. Jadi Mach-Kohn, jadi kerucut Mach. Ini sebenarnya ada video, tapi saya nggak tahu ini nggak jalan.
Oh, oke, sorry. Mungkin itu aja kalau ada pertanyaan tentang ini, tentang apa namanya? Kok nggak bisa ya? Kalau ada pertanyaan, any question? Any question? Sebentar. Setelah ini tuh ternyata ada gambar lagi. Saya lupa. Nah, ini ada kecepatan peluru yang tadi kan 1,01 Mach ya. Kalau sekarang ini Mach 2,45. Nah, kalau dari sini tuh udah terlihat ya. Apa namanya? Ada Mach-konnya, kerucut Mach-nya gitu. Ini FT-38 Talon ya. Jadi ini adalah dia pesawat latih ya, supersonik ya. Jadi di sini kita Anda lihat mulai terbentuknya Mach-kon ya di sini. Ini gambar ini lagi sih, gambar apa namanya? Kalau Anda pernah lihat ini apa seperti kayak jet ya, tapi dia bukan di udara tapi di darat gitu ya. Seperti itu. Ini juga dia bisa menghasilkan gelombang kejut gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak atau apa? Any question? Any question? Oke, kalau tidak ada, sebentar dulu ya. Kita akan bahas terkait dengan ini. Oke, is there any question for this tutorial module, the first tutorial module? Is there any question? It's about electromagnetic induction and alternating current, the topics. Okay, question A, number 1. The Faraday law state that the magnitude of the EMF occurs proportional to, the answer is C ya, is the rate of the flux magnetic with respect to time ya, C. Jadi hukum Faraday itu menyatakan bahwa perubahan gegel induksi yang dihasilkan itu sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Oke. Nah, nomor 2, if a oscillation frequency from the SS source in serial series becomes twice, okay, then ya, jadi apa yang terjadi jika frekuensi oscillasi sumber tegangan AC dalam rangkaian RLC seri dilipat duakan ya. Jadi kalau Anda lihat dari rumusnya ini XC sama dengan 1/2F. Jadi kalau F-nya didua kalikan, maka B ya, jadi kapasitansi reaktif menjadi separuh dari semula. Oke, di kapasitas the reactive capacitance becomes half ya from the initial. Okay. Is there any question for number 1 and number 2? I think it's clear ya. Okay, number 3. Okay, which one from the statement below is the correct one? Could be more than one. So in serial AC circuit, if the capacitance reactance equals to inductive reactance, then the phase of the current equals to the phase of the source, the voltage source. Okay.
Okay, this is correct ya. This is correct ya. Because just a moment. Yeah, this is correct ya because tangent phi, okay, this is XL minus XC over R. Okay. So if this is equals, it means that tangent phi equals 0. Okay, so fase arus dan fase tegangan itu sama. Okay. Kemudian apa namanya? Di kapasitor fase tegangan tertinggal dari arus. Ya, ini benar juga ya. Seperti ini. Oke. Ada pertanyaan nggak? Any question about this question number 3? Question number 3. If not, okay, let us continue. So, jadi untuk kubus seperti digambar di samping dan medan magnetik B0, jadi B0-nya itu sepanjang sumbu Y. Jika V1 dan V2, V3 adalah flux magnetik di permukaan kubus yang kecil, di permukaan kubus ABCD, ABFE, dan BCFG, maka yang terjadi apa? Jadi kalau ABCD ya. Jadi ABCD, kalau Anda lihat, kalau ABCD itu berarti dia kalau ABCD, jadi flux ABCD berapa? Kalau flux 1, sebentar. Flux 1 ABCD. Ini Anda ingat di sini. Jadi fluxnya ke sana, B-nya ke sana, ininya ke sana vektor normalnya. Jadi ini dia tegak lurus. Ya. Jadi V1 di sini itu harus sama dengan 0 kan? Karena dia tegak lurus. A, B, C, D ya. Jadi V1 sama dengan 0. Kemudian yang V3 itu B, C, BCGF itu juga sama. BCGF V3 ya, arah B-nya ke sana, dia vektor normalnya ke bawah. Ini juga tegak lurus, ini juga 0. Jadi V1 sama dengan V2, sedangkan yang V2 itu positif pastinya ya. Jadi jawabnya itu adalah D. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Any question? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. So, batang konduktor BC terletak di rel konduktor ya seperti di ini. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ya, dia arah medan magnetiknya itu keluar bidang. Ya, kalau ketika dia itu ke sana, itu kan ada pertambahan flux ya. Jadi ada pertambahan flux. Flux itu dia increase. Bertambah. Otomatis dV per dt-nya pasti juga bertambah. Nah, karena dt increase bertambah, jadi dia sifatnya itu ada yang melawan. Jadi kalau apa namanya flux magnetiknya itu apa namanya yang dari apa namanya bukan yang ininya, jadi flux magnet, jadi kalau magnetiknya medan magnetiknya itu keluar yang dari luarnya eksternal ya, maka dia akan ada gaya magnetik yang melawan itu kemana, arahnya berlawanan gitu, arahnya ke dalam. Nah, kalau Anda lihat karena medan magnetik induksi itu ke dalam, kalau Anda pakai aturan tangan kanan, maka arus induksi itu akan seperti ini arus induksinya. Sehingga nanti dia akan bergerak dari B ke C gitu, sesuai dengan hukum Lens. Ini karena V-nya, fluxnya itu bertambah. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan?
Tidak ada. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini nomor 1. Jadi sebuah komparan dimodelkan sebagai sebuah induktor ya dengan induktansi L disusun secara seri dengan resistor R. Ketika ujung-ujung komparan dihubungkan dengan baterai 12 volt, ternyata arus sebesar 0,1 ampere mengalir di komparan. Selanjutnya, komparan dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan memiliki frekuensi 50 Hz dengan tegangan RMS 120 volt. Ternyata arus RMS yang mengalir 0,3 ampere. Yang ditanyakan adalah A, berapa hambatan kumparannya. Yang B, induktansi kumparan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini hambatannya itu didapatkan dari apa istilahnya jadi kalau yang pertama kasusnya itu adalah ini adalah arus AC gitu ya. Arus DC. Jadi kalau arus DC itu berarti tidak ada reaktansi induktif reaktansi induktif ya di induktor. Sehingga nanti yang berpengaruh itu cuma di kapasitor. Oke. Jadi hambatannya itu bisa didapatkan adalah V0 dibagi I, yaitu 12, dibagi 0,1 ampere, didapat 120 ohm. Nah, sedangkan untuk yang B-nya kita menyatakan induktansi kumparan L itu berapa. Jadi karena yang selanjutnya itu dihubungkan dengan arus AC, sehingga nanti Z di sini yang impedansi ini adalah VRMS dibagi RMS. Okay? Jadi ini didapatkan 120 dibagi 0,3 itu didapatkan Z-nya itu 400 ohm. Gitu ya. Jadi kalau Anda gunakan rumus ini, itu maka nanti didapat bahwa akar dari 400 kuadrat dikurangi 120 kuadrat ya. Ini di akar didapatkan sekitar 381,58 ohm. Jadi nanti Anda tinggal bagi dengan 2 PF, ya, kan frekuensi juga udah ada ya frekuensinya, maka didapat berapa ini tegangannya. Ya Anda tinggal hitung aja ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan terkait dengan nomor 1? Any question terkait dengan nomor 1? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nomor 2, ya. Sebuah rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber tegangan AC dengan amplitude 220 volt. Ya, amplitude arus maksimum sebesar 10 ampere terjadi ketika frekuensi tegangan 80 Hz. Induktor yang dipakai memiliki induktansi sebesar 0,05 Henry. Yang A, berapakah nilai hambatan yang dipakai? Yang B, berapa nilai kapasitansi kapasitor yang dipakai? Yang C, kalau kemudian sumber tegangan yang dipakai diubah frekuensi di 40 Hz, berapa amplitude arus yang terjadi? Oke, yang pertama yang A ya. Jadi amplitude arus maksimum itu terjadi ketika pada frekuensi resonansi ya. Jadi XL sama dengan XC. Ya. Sehingga ini didapatkan bahwa IM di sini itu sama dengan VM ini harusnya dibagi dengan R. Oke, jadi ini didapat bahwa R di sini telah sama dengan VM dibagi IM. Oke, ini ada tegangan amplitudenya 220 dan arus maksimumnya 10, sehingga ini didapat kapasitor hambatannya itu adalah sekitar R-nya itu 22 ohm. Kemudian saat resonansi itu kita tahu bahwa itu didapatkan adalah seperti ini ya, C-nya. Rumusnya ini omega L sama dengan 1 per omega C. Jadi C itu sama dengan 1 per omega kuadrat kali L. Jadi omega kuadrat itu kita sudah tahu omeganya itu adalah F itu 80 Hz, jadi omega itu 2 pi dikali 80, ini dikuadratkan.
Kemudian ini 1 per omega kuadrat bagi L. Jadi L-nya itu adalah 0,05. Jadi didapatkan kapasitansi kapasitor itu adalah 7,92 kali 10⁴ minus 5 farad. Atau didapatkan 0, sebentar. Kalau ini kan berarti 79,2 mikrofarad ya. Kalau ininya. Kemudian jadi frekuensinya ini dirubah, jadi sehingga dia tidak terjadi lagi resonansi ya. Jadi akibatnya impedansi rangkaiannya itu menjadi langsung aja kan kita udah dapatkan ya yang tadi dapatkan ini Z-nya itu 43,65 ya. Sehingga amplitude arusnya itu tinggal Anda ini kan VM dibagi Z. Jadi 220 dibagi dengan 43,65. Jadi didapatkan amplitude maksimum arus itu 5,04 ampere. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan untuk 1 dan 2. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kemudian nomor 3 ya. Jadi sebuah rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber tegangan AC berbentuk VST sama dengan 120 volt sinus 100T ditambah pi per 3. Jadi ini dalam T detik. Nilai induktansi, hambatan, dan kapasitansi berturut-turut adalah L sama dengan 100 mH, R-nya itu adalah 20 ohm, dan C-nya itu adalah 2 mikrofarad. Milifarad. Tentukan impedansi total rangkaian. Yang B, tentukan arus yang mengalir sebagai fungsi dari waktu. Tentukan tegangan sebagai fungsi dari T. VAC ya, VAC di sini. VAC itu berarti yang tegangan antara induktor dengan resistor, oke. Kemudian sebagai fungsi dari T, berapa daya rata-rata yang diberikan sumber tegangan. Jadi untuk nomor A itu didapatkan omeganya itu kan sama dengan 100 radian per second ya, kalau dari sini Anda lihat. Jadi tinggal didapatkan Excel itu sama dengan omega kali L, sehingga didapatkannya adalah 10 ohm untuk induktansi reaktif. Sedangkan untuk kapasitansi reaktif itu tinggal 1 per omega C. C-nya kan sudah didapatkan ya 2 milifarad ya. Jadi ini kan adalah 100 1 per 100 kali 0,002 farad. Jadi didapatkan di sini ini adalah 5 ohm. Oke. Jadi dari sini didapatkan impedansinya itu adalah sekitar 20,62 ohm. Oke. Kemudian amplitude arus Anda tinggal bagi ya, VM dibagi Z, itu didapatkan sekitar 5,82 ampere. Oke. Nah, yang B-nya itu apa tadi? Arus sebagai fungsi dari waktu. Oke. Nah, jadi karena XL di sini lebih besar dari XC, ya kalau Anda lihat di sini, maka sumber tegangan arus, fasa tegangan sumber akan mendahului arus. Ya. Jadi ini didapatkan V-nya, tangan V-nya itu adalah 1/4, maka didapatkan beda fase itu sekitar 14,04 derajat. Jadi kalau dia itu sebagai fungsi dari waktu, itu berarti I-nya sebagai fungsi T itu adalah IM kali sinus 100T ditambah pi per 3 dikurang 0,245 yang pakai radian. Pakai radian. Ini arkus tangan maksudnya, radian. Sehingga didapatkan ini I sebagai fungsi dari T itu adalah 5,82 sinus 100T tambah 0,80. Oke. Sekarang antara antara AC ya itu ada RL sehingga nanti untuk tegangannya itu sama dengan VAC itu sama dengan IM kali ZAC ya, di mana ZAC itu adalah akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat. Akar ya. Jadi ini didapatkan impedansinya itu adalah 22,36 ohm. Oke.
Jadi dari sini tegangan AC akan menuruni fase arus sebesar alfa, yaitu tegangan alfa sama dengan XL per R. Sama dengan 0,5 atau alfa itu ada sekitar 0,464 radian. Sehingga untuk tegangan AC sebagai fungsi dari waktu, VAC-nya itu sama dengan VACM ya, yang sebentar VACM. Ini VACM itu sama dengan 100 T ditambah 0,08 tambah 0,464. Jadi didapatkan ini sama dengan VACM itu adalah sinus 100 T ditambah 1,26. Oke. VACM itu didapatkan dari ini, ZAC-nya kan 22,36. IM-nya itu Anda tinggal ambil aja. 5,82 ya. Jadi tinggal Anda hitung. Oke, untuk yang D, berapakah daya rata-rata yang diberikan sumber tegangan? Oke, daya rata-rata. Jadi kalau untuk daya rata-rata, itu adalah dapatnya ini adalah VM kali IM cos V. Ya. Itu adalah sama dengan IM, VM, IM kali R dibagi Z. Jadi Anda tinggal masukkan aja nilai-nilainya. VM itu kan dari sini ada 120 volt. IM di sini itu adalah berapa? 5,82 ampere. R-nya itu juga ada, Z itu juga ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Oke, nomor 4 ya. Tahun 1996, NASA melakukan percobaan menghasilkan GGL memanfaatkan medan magnetik bumi. Sebuah kawat konduktor sepanjang 20 km digantung di luar pesawat ulang-alik Atlantis. Pesawat tersebut memiliki kecepatan orbit 7,6 km per sekon. Wah, cepat sekali. Dan mengalami medan magnetik sekitar 5,1 kali 10⁻⁵ Tesla. Anggaplah kawat tersebut bergerak tegak lurus terhadap medan magnetik bumi. Berapa kegiatan yang terjadi antara kedua ujung kawat tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita didapatkan medan magnetik bumi itu 5,1 kali 10⁻⁵ Tesla. Kemudian ada kecepatan pesawatnya itu 7,6 km per sekon ya. Jadi kalau jadikan meter itu sekitar 7.600 meter per sekon, cepat sekali. Kemudian panjang kawatnya itu 20 km, besar juga. Panjang ya, 20 km itu dari mana ke mana, ada yang tahu nggak? Ya mungkin dari ITB kemana ya? ITB ke KBP kali ya? Apa kurang ya? Jangan kurang, lebih. Kurang. 20 km itu paling mudahnya itu mungkin dari Monas ke Lubang Buaya katanya. Panjang sekali ya, jadi panjang sekali 20 km. Jadi gagal induksi yang dihasilkan itu adalah 7.752 volt. Tinggal dikalikan saja. Oke, kita lanjutkan nomor 5. MRI itu adalah teknik pencitraan bagian dalam tubuh manusia yang memanfaatkan medan magnet yang kuat. Salah satu faktor keselamatan yang perlu diperhitungkan adalah menjaga keselamatan pasien jikalau medan magnet yang sedang dipakai tiba-tiba mati. Hal tersebut memicu terjadinya gagal induksi dalam tubuh yang akan menyebabkan terjadinya arus listrik dalam tubuh. Misalkan luas bagian tubuh yang terkena flux magnetik itu adalah 0,032 meter persegi dan tegak lurus bidang ini menembus medan magnet 1,5 Tesla. Itu kan waktu terpendek yang diizinkan untuk medan magnetik ini untuk menghilang jikalau gagal induksi rata-rata yang terjadi mesti di bawah 0,01 volt. Jadi ini Anda tinggal masukkan saja. Jadi ini nyari delta T ya. Jadi dia itu harus di bawah 0,01. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi B kali A itu 1,5 kali 0,032. Sedangkan gagal induksinya yang harus ditolerir itu adalah 0,01 volt ya.
Sehingga nanti didapatkan waktunya itu adalah sekitar 4,8 detik nih, bukan volt ini. Detik. Sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan nomor 5. Oke, nomor 6 yang jadi PR ya. Arus listrik yang mengalir di sebuah konduktor 5 mH seperti pada grafik. Ya. Hitunglah rata-rata gagal induksi untuk interval A 0 sampai 3 detik. Ya, maaf, 0 sampai 3 milisecond, yang B 3 sampai 5 milisecond, yang C 5 sampai 10 milisecond. Jadi gagal induksinya itu adalah ini adalah minus L kali sebentar. Ini maksudnya bukannya ini ya, sebentar. Ini delta I harusnya ya. Jadi maaf ini saya inkan dulu. Jadi ini harusnya itu adalah gagal induksi itu adalah minus L DI per PT. Oke, jadi kalau misalkan untuk arus listrik, jadi ini kita ambil besarnya saja. Jadi gagal rata-rata induksi. Jadi kita ambil positifnya aja. Jadi untuk yang A di situ, kalau Anda lihat di sini, delta I-nya berapa? Jadi seperti ini, kalau rata-rata itu berarti pakai, maaf, ini pakai delta I. Delta I. Jadi delta I-nya itu adalah 8 dibagi 3 ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalkan di sini induksi rata-ratanya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Ya. Delta I-nya itu adalah 8 dibagi delta T-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi coret. Jadi harusnya ini tidak ada, ini harusnya ini 1,33. Sorry. 40, sorry, maaf. 40 dibagi 3 itu berapa? 40 dibagi 3. 40 dibagi 3. Ya, ini jadi langsung aja saya tulis. 40 dibagi 3 volt ya. Yang mau pakai minusnya juga boleh sih. Pakai minusnya juga boleh. Biasanya dituliskan besarnya saja. Kemudian yang kedua, dia itu 0 ya, karena delta I-nya 0 kan ya. Yang B itu, yang di sini kan delta I-nya 0. Oke. Jadi itu berbeda. Jadi ini 0 gitu ya. Sedangkan untuk yang 5 sampai 10, itu berarti rata-ratanya adalah minus 5 kali 10 pangkat min 3. Delta I-nya berapa? 8 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3 detik ya. Jadi ini coret, ini didapatnya adalah minus 8 volt ya. Jadi tidak ada minus ini. Oke, sampai sini dulu pertanyaan. Jadi yang di sini kuncinya ada yang salah ya, yang nomor 6. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Yang salah itu yang A dengan C saja ini karena ini terkait dengan apa? Tidak ada ini. Ini harusnya betul ya, ini 40/3 kan. 40/3 itu kan berarti berapa? 13,33 ya. Jadi ada 13,33 volt. Oke. Ada minus di sini. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nomor 7 ya.
Dua koil ditempatkan sejajar berdekatan, mula-mula salah satu koil dialiri arus 3 ampere dan koil lainnya tidak ada arus. Oke. Lalu dalam interval 50 milisecond harus dimatikan. Ternyata koil lainnya terjadi gagal induksi dengan nilai rata-rata 2 volt. Berapa nilai induksitansi bersama sistem koil ini? Jadi ini tinggal Anda masukkan saja, besar dari gagal induksi itu adalah M kali delta I dibagi delta T. Oke. Anda tinggal masukkan apa namanya? M di sini berarti sama dengan apa? Harga mutlak dari gagal induksi dibagi dengan delta I per delta T gitu ya. Jadi ini didapatkan GGL-nya itu adalah 2 volt, oke. Sedangkan delta I-nya itu adalah 3 ampere, delta T-nya itu adalah 50 milisecond. 50 mili itu 50 milisecond sebentar. Ini harusnya 50 kali 10 pangkat min 3 ya. Second, bukan min 5. Oke. Jadi didapatkan ini adalah 100 kali 10 pangkat min 3 dibagi 3. Ya, berarti ini sekitar berapa? 100 dibagi 3 berapa? 3,333 ya. Jadi 3,3 kali 10 pangkat min 3 Henry. Jadi atau 3,33 kali 10 pangkat min 2 Henry. Oke. Ya, atau ini ditulis juga nih sama dengan 33,3 mili Henry. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau sebentar. Nomor 8 ya. Jadi sebuah medan magnet yang berubah terhadap waktu seperti pada grafik menembus loop kawat yang diam. Arah medan magnet tetap yaitu sejajar dengan normal bidang loop. Loop kawat itu terdiri dari 100 lilitan dan luas loopnya adalah 100 cm persegi. Untuk interval waktu 1 0 sampai 2 detik, 2 sampai 4 detik, dan 3 4 sampai 6 detik. Tentukanlah A GGL induksi rata-rata yang terjadi, yang B jika hambatan kawat 0,1 ohm berapa arus induksi yang terjadi. Oke, ini jadi Anda tinggal masukkan saja ya. Untuk yang satu itu ada, ini mas kebetulan ini yang ininya detik ya. B itu sebagai fungsi dari T, ini T kecil maksudnya, bukan T besar ya. Oh maaf, ini satuannya maaf dalam kurung ini. T besar itu Tesla, ini lagi detik. Jadi kalau dari grafik didapatkan kalau untuk antara 0 sampai 2 ya, itu berarti delta B-nya itu adalah apa namanya? Delta B-nya itu adalah 0,5 dibagi 2, yaitu didapatkan gagal induksinya itu adalah minus 0,25 volt. Sedangkan untuk yang 2 sampai 4 dia 0 ya, karena tidak ada perubahan medan magnetik. Sedangkan untuk yang induksi yang 4 dan 6 itu perbedaannya ada 0,4 ya dibagi 2. 6 kurang 4 jadi didapatkan 0,2 volt. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Yang B, untuk yang kalau untuk yang R-nya sama dengan 0,1 itu berarti Anda tinggal bagi aja. Ini didapatkan untuk yang induksinya itu adalah minus 2,5 ya, antara 0 sampai 2 detik. 2 sampai 4 itu 0, kemudian untuk yang 4 sampai 6 itu adalah sekitar 2 ampere. Oke, ini minus 2 harusnya. Sebentar, delta B-nya. Oh ya, sorry, ini plus ya, maaf. Ini plus, ini plus. Karena akhir dikurangi awal. Oke. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kumparan sebuah motor AC memiliki hambatan R sama dengan 20 ohm. Oke. Memiliki hambatan R sama dengan 20 ohm, motor dihubungkan dengan tegangan listrik AC, ya. VRMS sama dengan 220 volt. Ketika motor sudah berputar stabil, kumparan menghasilkan gagal balik EB RMS itu 215 volt. Hitunglah arus RMS pada kumparan ketika A dia mulai berputar, yang B ketika sudah stabil. Jadi ketika mulai berputar, ya, jadi kumparan itu belum menghasilkan gagal balik, ya, sehingga arusnya itu adalah IRMS itu sama dengan VRMS dibagi R, ya, yaitu dari 220 volt dibagi dengan 20, dapatnya 11 ampere. Ketika dia itu mulai stabil, itu berarti ada GGL balik, ya. Jadi dia ada apa istilahnya? Dia menghasilkan ini GGL baliknya sekitar 215 volt, sehingga nanti ini ada IRMS itu sama dengan VRMS kurangi EB RMS dibagi R. Jadi didapatkan untuk yang arus sudah stabil itu didapatkan 0,25 ampere. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan. Pertanyaan, sebentar dulu ya. Ini ada pertanyaan. Oke. Yang pertanyaan terakhir itu sebuah solenoid memiliki diameter 4 cm dan memiliki kepadatan 500 lilitan per meter. Kemudian dialiri arus 0,5 ampere. Ya. Koil kedua yang lebih pendek berisi 10 lilitan dihubungkan selubungkan tepat melingkari solenoid pertama. Ujung koil dihubungkan dengan hambatan 0,5 ohm. Kemudian secara tiba-tiba arus di solenoid dimatikan sehingga menurun dengan cepat dengan ujung 0 dalam waktu 10 ms. Berapa rata-rata gagal induksi di koil? Bentar. Diselubungkan tepat melingkari ini pertama. Oke, berarti yang lebih besar itu yang 10 lilitan, ya. Oke. Jadi diketahui solenoidnya itu adalah D-nya sama dengan diameternya, ya, itu 4 cm, N kecilnya itu 500 lilitan per meter, nolnya 0,5, serta delta T-nya 10 milisecond. Nah, berarti luas penampang A-nya untuk koil yang pertama, ya, itu adalah 1/4 D kuadrat, ya. Nah, sedangkan untuk koil yang kecil itu N-nya itu 10 lilitan dan R-nya itu adalah 0,5 ohm. Nah, solenoid pertama itu menghasilkan medan B itu sekitar 0 N kali I, jadi Anda tinggal masukkan di sini. Kemudian flux magnetik yang diinikan itu didapatkan itu adalah B kali A, itu adalah 0 N kecil I kali 1/4 pi D kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau untuk rata-ratanya untuk flux turun dalam delta T, gagal induksi yang dihasilkan, rata-rata gagal induksi yang dihasilkan itu adalah delta V dibagi delta T, maaf. Jadi V-nya itu langsung Anda dapatkan V0 gitu, dibagi dengan delta T. Delta T-nya itu berapa? Di situ didapatkan 10 milisecond. Jadi kalau Anda masukkan di sini itu nanti didapatkan ini adalah 3,95 kali 10 pangkat minus 5 volt. Oke, ini adalah gagal induksi. Sedangkan arus induksi rata-rata itu didapatkan induksi itu dibagi dengan R, ya. R-nya itu kan 0,5. Jadi didapatkan 7,9 kali 10⁴ ampere. Oke, itu aja. Mungkin ada pertanyaan nggak? Yang C-nya mungkin kelupaan. Yang C-nya itu langsung Anda dapatkan aja. Daya yang dihasilkan terjadi pada lampu tersebut. Ini lampu ini maksudnya pada hambatan, itu langsung Anda dapatkan I kuadrat kali R saja. Jadi itu adalah I RMS, ya. Kuadrat kali R. Jadi setengah dari dari I ini kuadrat dibagi setengah dari I kuadrat kali R, ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kan tinggal saya absen, ya.
Oke, sebentar. Itu tadi modul 5 ya. Modul 5. Tadi kita modul 5 kan ya? Yang kita bahas ya. Modul 5, oke. Oke, absensi. Oke, Muhammad Arya Satya ada? Hadir, Pak. Aurelia Zadira. Hadir, Pak. Raina Trema. Hadir, Pak. Alberto Hans. Hadir, Pak. Unedo Yakin. Hadir, Pak. Fadgam Gani. Hadir, Pak. Davin Adiatma. Hadir, Pak. Fauzan Ahmad. Hadir, Pak. Muhammad Attila Farel. Hadir, Pak. Raditya Wimanajati. Hadir, Pak. Zildan Varian. Hadir, Pak. Benediktus Rahadian. Hadir, Pak. Jeffrey. Hadir, Pak. Raska Alifatin. Raska Alifatin nggak ada ya? Raska Alifatin. Tidak ada ya. Ana Maria, Fibi. Hadir, Pak. Muhammad Raya. Ini juga biasanya tidak ada ya. Satria Madani. Hadir, Pak. Nabil Fatiha, maaf. Hadir, Pak. Muhammad Dafian. Hadir, Pak. Zafran Ahmad. Hadir, Pak. Naila Fatia. Hadir, Pak. Daniel Alexander. Hadir, Pak. Judi. Judi ada nggak? Judi tidak ada ya. Muhammad Riki Aji. Muhammad Riki Aji. Tidak ada juga ya. Aryoga Pramadipa. Aryoga Pramadipa juga tidak ada. M. Zahid Farel. M. Zahid Farel. M. Zahid Farel ada nggak? Nggak ada ya. William Nathan Thomas. William Nathan Thomas. Juga tidak ada. Fatimah Nadine. Hadir, Pak. Sanwirya. Sanwirya juga nggak ada ya. Sanwirya. Tidak ada. Caesar Randy. Hadir, Pak. Timothy Nicholas. Hadir, Pak. Ali Riyadi. Hadir, Pak. Audrey Vanita. Hadir, Pak. Audrey Putri. Hadir, Pak. Irsyad Nabil. Hadir, Pak. Hugo Nurmano. Hugo tidak ada ya. Hugo tidak ada. Hugo tidak ada. Marcelus Mario.
Marcellus ada. Oke. Rachel Zaneta. Hadir, Pak. Adam Ahmad. Hadir, Pak. Amadea Nauraleza. Hadir, Pak. Wildan Akmal. Hadir, Pak. Lilo Handaru. Hadir, Pak. Dia Dalila. Hadir, Pak. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, kita akhiri.